Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau suami meninggal, anak itu yang mengasih makannya adalah wali dari pihak laki-laki. Kalau emak ayahnya berpisah, siapa yang mengasih makan anak itu? Ayahnya. Nikah emaknya dengan lakinya yang baru. Kalian mahasiswa, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nikah dapat 3 in 1, dapat sepaket, janda anak 2. Lalu kemudian yang wajib kalian kasih makan itu emaknya atau anaknya? Emaknya. Anaknya itu tanggung jawab ayahnya. Anak yang orang tuanya berpisah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayah. Jadi mana tahu kalian mengalami seperti itu. Didudukkan dulu masalah. Kau ini kan punya anak. Anak kau ini aslinya yang ngasih makannya nanti ayahnya. Lalu kata perempuan itu, jangankan anak nih bang, kau pun aku yang ngasih makan. Asal mau lah kau sama aku. Mau tuh? Kalau antum tak mau, mau. Apa hukumnya istri memberikan uang untuk keluarganya, ayahnya, emaknya, adiknya, kakaknya, tanpa sepengetahuan suaminya? Perempuan punya kebun sawit, punya kos-kosan di dekat Undri, punya kafe, nikah dia sama laki-laki. Pertanyaannya, apakah kebun sawit, kos-kosan dan kafenya itu berpindah hak milik jadi milik lakinya? Dalam Islam ada harta milik laki, ada harta milik istri. Misalnya kalian PNS, amin. Banyak orang yang mau PNS. Nikah juga sama bini PNS. Sama-sama ketemu waktu LPG. Nikah, gajinya sama. Laki gaji 3 juta, bini gaji 3 juta. Apakah dengan menikah lalu 3 juta gaji bini otomatis pindah ke laki? Tidak. Gaji laki punya laki, gaji bini punya bini. Apa beda gaji bini sama gaji laki? Dalam gaji laki itu ada nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sekolah anak, rekening listrik. Itu maka kening laki lebih berkerut dari kening. Sama-sama 3 juta gaji karena sama-sama lulus tadi. Gaji si laki ini full tanggung jawab, sedangkan gaji si bini utuh. Itu maka cerah muka dia. Enggak menanggung uang listrik, tak menanggung uang sekolah anak, utuh 3 juta bulan. Ya, itulah beda gaji laki sama gaji bini. Lalu kemudian mau dikasihnya emaknya duit, pakai gaji dia yang 3 juta tadi. Boleh? Orang punya dia. Tapi sebagai adab. Sebagai adab. Bang, kau kan lakiku. Aku tak mau rusak hati kau. Sebetulnya duit kau lah yang mengasih mak. Tapi karena gaji kau pun sama gajiku dan banyak tanggunganmu, maka untuk lebaran ini
Ku kasih emakku, THR, ayahku, adikku, abangku, kakakku. Antum tinggal mengangguk aja. Iyalah. Antum tidak berhak melarang. Orang itu punya dia. Itulah maka pentingnya laki-laki tahu mana hak kewajiban dia. Dan perempuan itu tahu. Supaya jangan salah. Kalau tidak, kenapa laki-laki ini salah cakap? Kenapa laki-laki salah pukul? Gara-gara dia salah paham. Disangkanya duit 3 juta itu punya dia. Itu bukan punya kau, laki-laki itu punya dia. Terserah dia mau kasih kemana. Tapi karena dia udah ngaji, dia kasih tahu ke kau. Sebenarnya bang, aku tak perlu minta izin sama kau. Ini kan duit aku. Tapi karena kau imam, maka duit 3 juta ini kuserahkan sama kau. Yang 3 juta. Karena ada 30 juta tunjangan untuk aku. Jadi yang upil-upil ini ku kasihlah. Karena aku tahu bahwa kan termasuk asnaf fakir miskin yang 8. Asnaf zakat itu kau salah satunya bang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang. Mencintai. Kadang jujur itu menyakitkan memang. Jadi begitu tentang masalah duit laki-laki sama duit perempuan. Kalau saya sedang menjelaskan ini, banyak perempuan yang senang dengan penjelasan. Bagaimana kita tahu tentang ridho Allah? Apakah kita sudah berusaha lalu tak dapat, lalu kita merelakan? Apakah itu ridho Allah? Ridho itu, bahasa Indonesianya ridho itu apa? Sudah jadi bahasa Indonesia, rela, ridho. Kenapa yang nyebut rela? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, zahir. Kenapa yang menyebut lahir batin? Zahir batin. Jadi banyak huruf-huruf itu berubah. Jadi ridho itu rela. Gimana ridho itu Pak Ustaz? Ridho itu begini. Waktu antum memandikan mayat, memandikan orang mati, lalu diambil kapas sama kain putih, ditujukan ke kayu, dimasukkan ke hidung jenazah itu sama telinga. Ada jenazah yang melawan? Enggak ada kan? Itulah ridho. Itulah ridho. Puncak dari ridho adalah saat orang tidak melawan dengan takdir Allah, kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat tak melawan saat dimandikan oleh orang yang memandikan. Itulah dia puncak. Kalau masih melawan, belum. Raditu billahi rabba, aku ridho menerima engkau sebagai Tuhanku, menerima segala kekhususanmu, sebagaimana mayat ridho menerima segala perbuatan orang yang memandikan. Itulah ridho. Antum yang mengantarnya ke kampus, membawanya ospek, mengenalkannya ke senior, menyelamatkannya dari penjahat. Antum yang nyarikan kos-kosannya, tapi nikahnya dengan orang lain. Dan di saat itu antum tak melawan seperti mayat. Itulah dia. Ridho dengan salah. Tapi kalau antum masih mengamuk, menumbuk dinding, belum. Tapi kau ngaji sama Ustaz Somad, kata Somad itu, aku yang lain ridho, yang ini tidak. Lepu itu kaji Allah. Ridho. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka itu radhiyallahu anhu. Allah meridai mereka. Dari mana saya tahu Pak Ustaz saya ini diridai Allah? Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairi. Kata ulama, saya tahu kapan saya diridai Allah. Hah? Macam mana pula kau tahu kapan kau diridai Allah?
Ketika aku ridho menerima keputusan Allah, disitulah Allah ridho kepada. Tahu kita haji mabrur? Enggak. Tahu kita dapat Lailatul Qadar? Tidak. Tahu kita dapat taubat nasuha? Tidak. Tapi kita bisa tahu kapan kita diridhoi Allah. Kapan? Ketika kita ridho dengan keputusan Allah. Disitulah Allah sedang meridhoi. Makanya yang paling berat dalam hidup ini adalah ridho. Semua penghuni surga sudah masuk. Mudah-mudahan kita termasuk. Lalu kemudian Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kalian sudah dapat makan, minum, istana, semua sudah dapat. Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu? Ridho kami belum dapat. Apa kata Allah? Yang dapat ridho itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima keputusan. Makanya waktu dalam tawaf itu, antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, doanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka lebih dulu ridho atau jannah? Ridho. Kenapa? Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Kebetulan nama suaminya ridho, istrinya jannah. Masya Allah. Apakah mandi wajib seorang? Mandi wajib pula. Apakah masih wajib seorang bapak memberikan nafkah kepada anaknya yang menuntut ilmu walaupun anaknya sudah mendapat beasiswa dan bantuan? Ini mungkin pesan khusus ini dari anak yang tak dikirim lagi sama bapak. Jadi mau direkamnya, mau dikirimkannya ke ayahnya. Kata Ustaz Somad, kirim juga ya. Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Beasiswa saya 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon saya simpan dalam buku, mana tahu tiba-tiba sakit. 4 tahun tak pernah minta duit. Mak ayah saya bukan fakir miskin. Ada, sebatang 2 batang sawitnya ada. Tapi saya minta kamu. Sampai kata mak saya, ada ini orang kampung kita mau haji, kau kirimlah duit sama dia. Supaya nanti di akhirat kalau aku ditanya Allah, pernah aku ngirim duit ke kau? Dikirim mak nilah selembar 100 ribu. Dibawa ke jamaah itu serahkan ke saya. Saya bilang tak usah kirim. Supaya nanti kalau di akhirat kalau aku ditanya Allah, pernah kau kirim anak kau duit? Bisa aku menjawab pernah, kata mak. Saya tak mau. Saya tak mau minta duit. Jadi kalian, banyak mahasiswa ini nanya, gimana caranya biar fokus belajar Pak Ustaz? Mudah aja, jangan kirim duit. Insya Allah fokus kalian, saya sudah menerapkannya. Fokus saya belajar. Kenapa malam mau ke mall, mau kongko-kongko? Itu kan karena berduit, cuma kan tak duit. Saya 4 tahun di Mesir tidak pernah ke KFC sekalipun. Tidak pernah ke mall sekalipun. Dan tidak pacaran. Kenapa? Tak berduit. Mana mau orang tidak duit? Coba kalau dikirim mak ni dulu dolar-dolar. Payu macam tu, payu. Jadi hukum asalnya orang tua wajib menafkahi kalian. Adapun prestasi kalian, milik kalian itu memang punya kalian. Maka sebagai orang tua dikirimnya. Sebagai anak ditolaknya. Itulah enaknya kalau ayahnya takut sama Allah, anaknya takut sama Allah. Kata si ayah, ku kasih kau duit karena aku takut sama Allah, nanti aku dituntut. Kata si anak, peganglah duit ayah karena aku pun takut sama Allah menyia-nyiakan duit. Itulah kalau orang tua saja. Tapi kalau tak usah kita teruskan.
Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan diridhoi Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Besok sudah hari Kamis, hari Jumat, 2 hari lagi tinggal. Hari Sabtu kita tunggu sidang isbat. Lalu tak. Hari Jumat sore ulil amri pemimpin wajib mengutus saksi yang adil untuk menengok hilal. Raja Maroko, Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Mengutus saksi tersumpah ke gurun Sahara untuk menengok anak bulan. Presiden Republik Indonesia menitahkan ke Menteri Agama mengutus saksi tersumpah wallahi tallahi billahi untuk menilik anak bulan, dibelikan teropong dengan APBN dari mulai Pulau Sabang, karena menengok anak bulan itu di tepi laut tak ada awan bersih, sampai di Sorong Papua untuk menilik anak bulan. Nampak anak bulan hari Jumat, berarti malam Sabtu sudah tarawih puasa hari Sabtu. Kalau tidak nampak, fa in rubbiya alaikum, tertutup awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Simple. Nampak anak bulan, puasa. Tak nampak anak bulan kata orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Jadi kalau ada ibu yang punya suami namanya hilal, sore Jumat itu jangan keluar dulu. Cari-cari. Saya asal nampak saya ada polisi, tentara, PNS yang ada tulisannya namanya hilal, saya ajak foto. Habis itu pas sore-sore itu saya posting. Alhamdulillah bulan sudah kelihatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali wa qadahan. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya Rabbi anta rajat, engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatana, tunaikanlah segala hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma iftah lana abwaabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwaabal rizqi, pintu rezeki. Wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikirnya. Wa syukrika, selalu bersyukur atas nikmat. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal. Salat sunat Isra.